pengenalan arti arthropoda ya. Arthropoda, hewan dengan eksoskeleton dan alat gerak yang berbuku-buku. Nah, tadi sesuai namanya, arthro dan poda ya. Eksoskeleton, berarti dia punya kerangka tubuh yang di dalam, melainkan kerangka tubuhnya itu dibentuk menjadi kulit yang keras. Kelasnya banyak, tapi kebetulan yang akan kita bahas hari ini adalah kelas insekta atau serangga. Semua udah pada tahu harusnya serangga itu yang mana aja. Tadi sudah Ibu sebutkan sedikit nyamuk, lalat. Kemudian nanti kita membahas tentang kutu. Jadi tidak semua yang kita sebut dengan kutu adalah serangga. Nah, yang hari ini dibahas kutu yang termasuk ke dalam insekta. Ciri khasnya punya alat gerak 6 buah atau 3 pasang. Jadi kalau kalian melihat hewan-hewan kecil keras ya atau renyah, kemudian alat geraknya ada 6 buah atau 3 pasang, bisa kita masukkan ke dalam serangga. Semut. Semut kan keras tuh kalau kalian pencet, tidak lunak. Kemudian kecoa, apalagi belalang. Nah, masih banyak lagi ya. Tubuh terdiri dari bagian kepala, dada, dan abdomen. Jadi kalau dilihat secara morfologi, tubuhnya tuh terbagi 3 segmen. Ada yang segmentasi kepala. Kepala tuh isinya banyak, mulai dari alat mulut, antena, mata, itu semua masuk kepala. Kemudian segmen dada atau toraks biasanya juga terdiri dari 3 bagian, dada depan, tengah, dan belakang. Terisi oleh alat gerak berupa kaki dan sayap. Kemudian abdomen, ini segmen paling belakang, bentuknya biasanya panjang, membulat dengan ujung meruncing. Nah, ini yang namanya abdomen. Kemudian di situ dilengkapi dengan alat-alat atau lubang-lubang pernafasan yang namanya spirakel. Di abdomen tidak ada alat gerak, tidak ada sayap. Jadi alat gerak dan sayap hanya ada di toraks. Punya sepasang antena, ini juga khas untuk insekta karena biasanya mereka meraba, merasakan perbedaan suhu, kemudian mengetahui di mana lawan jenis, itu semua dengan antena. Antenanya ada yang panjang seperti kecoa, ada juga yang pendek sampai tidak terlihat seperti pada lalat dan semut. Punya mata faset atau oceli. Mata mereka yang belok-belok dan besar-besar dua itu adalah mata majemuk. Jadi mata faset itu namanya mata majemuk. Kenapa kok majemuk? Karena lensa matanya banyak. Lensa matanya bentuknya itu seperti rumah lebah itu ya, jadi bersegi segi 6 ya. Bersegi 6, kemudian jumlahnya juga tidak cuma sedikit, tidak cuma 1, 2, 10, 20, tetapi bisa sampai ratusan, ya ratusan lensa yang bisa digunakan secara bersamaan. Sebentar, iya Bu, saya masih kuliah, masih lama, enggak apa-apa Bu menanti. Oke. Ordo yang pertama kita lihat contohnya adalah Anoplura, dikenal juga dengan kutu pengisap. Kenapa pengisap? Karena dia cara makannya itu membuat luka di permukaan kulit sampai keluar darah gitu ya. Nah, darahnya ini kemudian diisep. Jadi diselurup-selurup sampai kenyang dia. Ada sekitar 15 famili dan rata-rata menjadi ektoparasit pada mamalia, termasuk manusia. 2 famili dan 3 spesies penting ini ada pada manusia semua. Contoh pertamanya adalah Pediculus humanus humanus dan Pediculus humanus capitis. Ini 2 nama ini sama di nama depannya ya, nama pertama dan nama kedua. Nama subspesiesnya yang berbeda karena area serangannya yang berbeda. Jadi kalau Pediculus humanus humanus itu menyerang daerah badan, kalau yang humanus capitis menyerang daerah kepala.
Kemudian yang ketiga di sini dari famili Pteridae ada Pterius pubis. Nah, ini menyerang bagian yang sangat sensitif, yaitu di area-area sekitar alat kelamin. Humanus banyak terdapat di daerah beriklim dingin. Jadi di daerah yang iklimnya subtropis ya, tidak termasuk Indonesia. Menghuni pakaian atau serat kain, kemudian menuju ke tubuh inang untuk makan itu hanya pada saat dia membutuhkan saja. Artinya sebagian besar hidupnya itu ada di serat-serat kain atau di baju. Lalu kalau dia lapar, baru dia lari ke tubuh manusia, menggigit dan mengisap darah. Telur diletakkan di serat pakaian, kemudian di telurnya ada operkulum atau tutup yang bisa terbuka jika larva sudah akan keluar atau menetas. Betinanya mampu bertelur 9-10 buah per hari. Jadi cukup banyak ya. Kalian bayangkan 9-10 buah itu 1 ekor, kemudian 1 ekor itu per harinya segitu. Nah, kalau selama hidupnya yang berapa hari itu menghasilkan masing-masing 10 ekor aja udah berapa? Telur menetas setelah 1 minggu. Jadi 1 minggu misalnya betina bertelur nih, pluk 10 kali. Ditinggal kan? 1 minggu kemudian mereka menetas menjadi kutu muda. Yang dewasanya kemana Bu? Kawin lagi. Siap bertelur lagi 9 sampai 10 butir. Tenang aja, begitu selesai bertelur, dia akan kawin lagi dan bertelur lagi. Larvanya menjalani 3 tahap, yaitu tahap 1, 2, 3 dan lama waktunya 8 sampai 9 hari. Cepat. Jadi hanya dalam waktu seminggu lebih, larva yang baru menetas dari telur tadi sudah dewasa. Sudah kawin, sudah bertelur lagi 9 sampai 10 buah. Penularan, kontak langsung terutama di tempat ramai. Jadi kalau tempatnya terlalu ramai, banyak orang, terjadi senggol-senggolan atau dempet-dempetan tubuh ya, di situ dia bisa nyebrang dari pakaian satu ke pakaian lain. Jadi antar serat kain dia langsung bisa berpindah. Atau dia berpindah tempat ketika suhu tubuh inang turun setelah demam atau kematian. Ketika inangnya sakit, demam panas, dia enggak masalah. Tapi ketika demamnya habis atau turun atau pada saat meninggal itu kan suhu tubuh turun, dingin sekali. Nah, mereka membaca itu semua. Mereka tahu kalau inangnya sudah tidak bisa diambil darahnya. Jadi mereka mencari inang yang masih segar dengan suhu tubuh yang masih hangat. Cara pindah tempatnya dia jalan. Jadi dia keluar dari tubuh inang, berjalan-jalan di sekitar lingkungannya, entah di spray atau di mana saja. Kemudian kalau kita tidak sengaja berada di situ, kita bisa ikut dirambatin, lalu dia bisa tinggal di tempat kita. Ini perbedaan morfologi antara kutu kepala dengan kutu badan. Di sebelah kiri ini adalah kutu kepala, di sebelah kanan adalah kutu badan. Bentuk abdomen, nah ini bagian abdomen ya, tadi yang kita sebut abdomen, ini beda. Kutu badan bentuk abdomennya lebih mengerucut, jadi seperti kerucut. Sementara kalau kutu kepala dia biasa aja memanjang begini. Bagian kepala sekarang, ini bagian kepalanya. Kutu kepala kutu kepalanya lebih besar. Kutu badan kepalanya lebih kecil. Antenanya juga beda. Ini lebih besar, artinya dia membulat, sementara yang ini lebih langsing atau lebih kecil. Lalu toraks, ini bagian toraks di mana kita bisa melihat kaki. Ini toraks ya. Ini semua yang ada kakinya ini toraks. Kemudian bedanya tidak nyata, artinya cuma bentuknya ini seperti segitiga, yang ini tidak terlalu segitiga. Tapi yang nyata adalah di bagian ujung kaki atau ujung jarinya. Beda lekukan dari cakarnya. Kutu kepala cakarnya sangat melekuk, jadi lekukannya dalam. Sementara kutu badan tidak.
Dan ini ada pengaruhnya dengan cengkeraman mereka terhadap serat kain ataupun rambut. Ya, jadi kalau misalnya kutu kepala itu sudah diukur cengkeraman cakarnya itu sesuai untuk diameter rambut, tidak sesuai untuk diameter serat kain. Jadi untuk yang badan juga demikian. Jadi mereka memisahkan diri dan sudah beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Ini morfologi kutu badan, tampak segar istilahnya ya. Ini kutu badan tampak segar, warnanya begini. Abdomennya tidak terlalu terbagi-bagi. Kemudian ini ada pakaian yang kebetulan ditempeli oleh telur-telur dari kutu badan. Nih. Ini telurnya yang diperbesar, di mana ada operculum. Nanti kalau di dalam telur ini sudah terbentuk larva, operculum ini akan pecah dan larvanya keluar. Kutu kepala. Ukuran tubuh hewan jantan 1 sampai 1,5 mili, yang betinanya 1,8 sampai 2. Telur diletakkan pada helaian rambut, bukan di helaian benang-benang atau serat kain. Penularan, kontak fisik atau kontak langsung sama dengan kutu badan, terutama jika rambut kita saling bersenggolan dengan lain atau kita tidak sengaja menggunakan peralatan bekas yang digunakan penderita yang punya kutu kepala. Jadi di situ mungkin saja masih ada hewan dewasa yang menempel atau telur-telur yang menempel. Ini morfologi kutu kepala sedang berpijak pada rambut ya, dia lagi berpegangan pada rambut. Abdomennya ini sangat terbagi-bagi begini. Nah, kemudian ini telur-telur yang diletakkan di rambut. Ini yang diperbesar seperti ini. Ini operculumnya di sini. Pedikulosis, gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh kutu. Baik kutu kepala maupun kutu badan semua namanya pedikulosis. Cuma kalau di Indonesia lebih banyak pedikulosis itu kutu kepala. Gigitan kutu di badan bisa menimbulkan bintik merah dan mengeluarkan getah bening. Jadi nanti bentol-bentolnya itu berisi cairan. Dermatitis, cairan-cairan dan bentol tadi kan gatal, digaruk, pecah, infeksi sekunder. Makanya jadi dermatitis. Infeksi kronis, artinya setelah bertahun-tahun tidak hilang-hilang gutuannya, kemudian bisa terjadi infeksi kronis, kulitnya jadi tebal dan gelap, jadi kapalan kulitnya ya. Nama penyakitnya disebut jadi vagabond disease. Bagaimana dengan pedikulosis pada kutu kepala? Kutu kepala penyakitnya namanya Plica polonica. Gejala rambutnya menggumpal atau menggimbal dan ini disebabkan oleh cairan yang dikeluarkan oleh kutu pada saat dia makan. Jadi pada saat dia makan, dia mencerna makanannya sambil dia buang kotoran. Kotorannya berupa cairan dan cairan ini menyebabkan rambut satu dan yang lain itu lengket. Ada bau tak sedap yang disebabkan oleh infeksi sekunder dari jamur. Penyakit-penyakit endemik yang bisa ditularkan kutu. Jadi selain gatal, dermatitis ataupun Plica polonica, ternyata kutu juga membantu menyebarkan sejumlah bakteri dan penyakit lain. Yaitu diantaranya tifus yang disebabkan oleh Rickettsia prowazekii. Kemudian ada penyakit lagi yang namanya trench fever dan relapsing fever. Trench fever, nama lainnya 5-day fever, demam 5 hari. Quinton fever atau urban trench fever. Terjadinya, hore, tidak di Indonesia Bu, senang sekali. Di Perancis, Polandia, Italia, dan Masedonia. Itu pun pada saat Perang Dunia Kedua. Sekarang enggak ada Bu. Alhamdulillah enggak ada. Jadi yang mau liburan ke sana, silakan.
Masa inkubasi 2 minggu. Artinya setelah kita tergigit kutu, dan kadang-kadang kita tidak tahu, tidak terasa kan digigit kutu paling-paling gatel gitu aja. 2 minggu kemudian kita mengalami demam yang selama 5 hari. Jadi demamnya berulang selama 5 hari, ada sakit kepala, nyeri pada otot bola mata, nyeri pada otot kaki dan punggung. Relapsing. Nah, senang sekali kalian. Tapi jangan senang dulu, ada Asia di sini. Nih ya, ada kata Asia nih. Terjadi di Spanyol, Afrika, Asia, dan Kanada. Nah, kalau ada daerah Asia ini termasuk Indonesia, ya sudah. Tetapi umumnya terjadi di daerah perang atau sanitasi buruk. Yang merasa tinggal di tempat tidak ada perang dan sanitasinya bersih, alhamdulillah. Yang masih merasa tinggal di daerah kumuh, mohon diperhatikan. Penularan terjadi dari gigitan kutu dan gejala demamnya timbul 5-15 hari setelah tergigit kutu. Berikut gambar telur kutu yang menempel pada rambut dan bulu mata. Jadi kutu kepala tidak hanya menempelkan tidak hanya menempelkan telurnya di rambut kepala, tetapi di rambut di sekitar bagian wajah karena kan dekat sekali dengan kepala. Seperti di bulu mata. Alis rambut bisa Bu? Bisa. Bu, kalau yang jenggotannya banyak jangan-jangan bisa juga. Jadi tolong yang bersih. Nah, ini dermatitis akibat gigitan kutu ini ya, dermatitis. Jadi kulitnya infeksi, meradang akibat gigitan kutu yang mungkin awalnya hanya seperti ini. Jadi awalnya hanya ada bentol-bentol yang berair. Kemudian kalau ini pecah kan menimbulkan luka. Nah, lukanya kalau terinfeksi sekunder ya jadi seperti ini. Ini rambut yang kena plika polonica. Jadi rambutnya menggimbal. Kemudian dari satu, ini maaf ya, ini yang bawah ya, lihat. Ini kan satu gimbalan nih. Ini satu gimbalan. Lama-lama dia bisa menggimbal menjadi yang besar begini. Lama-lama bisa tambah besar seperti yang di atas ini. Kalau kita belah Bu di dalam, silakan. Kalau kalian belah di dalamnya banyak sekali kutu dan jamur. Oke, itu masalah kutu. Sekarang kita beralih ke masalah serangga berikutnya dari ordo Diptera. Diptera. Jadi kita pisahkan tulisan ini ya, yang satu di, yang satunya ptera. Ptera ini sayap, di itu 2. Berarti ini serangga yang punya sayap cuma 2 atau 1 pasang. Ini sudah dikasih panah ya, sayapnya yang ini. Kemudian bagian tubuhnya tetap sama, ada bagian kepala, kemudian yang ada kakinya ini bagian toraks, dan yang memanjang ini adalah abdomen. Sayapnya yang cuma sepasang, apa kabar Bu? Serangga itu sayapnya harusnya 2 pasang. Nah ini sepasang Bu, makanya dia tidak diizinkan mempunyai pasangan sayap yang kedua. Kenapa? Karena dikecilkan. Seperti yang ditunjuk panah ini ada alat yang namanya halter. Jadi dia mengkerut sayapnya dan menjadi alat yang namanya halter. Fungsinya bisa untuk keseimbangan, bisa juga membantu proses munculnya suara. Subordo yang pertama, Nematosera dengan famili Culicidae. Dikenal dengan nyamuk. Merupakan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi ada telur, ada larva, ada kepompong, ada dewasa. Telur selain diletakkan di air juga bisa diletakkan di tanah-tanah yang lembab. Larva dan pupa hanya berkembang dalam air. Kalau yang telurnya ditaruh di tanah lembab gimana dong Bu? Tenang, beberapa hari ini kita hujan, telurnya hanyut sampai ke perairan-perairan terdekat. Nah, di sana dia menetas, kemudian larvanya tinggal di air. Larva bergelantungan di permukaan air dengan alat yang namanya sifon. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian mereka filter feeder, artinya memakan dengan menyaring mikroorganisme yang ada di dalam air.
punya 4 tahap perkembangan, mulai dari larva yang baru menetas, kemudian tahap kedua, ketiga, dan keempat, sebelum kemudian menjadi pupa. Pupa merupakan organisme yang masih aktif berenang. Jadi kalau kalian iseng-iseng gitu ya, kalau ada pupanya nyamuk terus disenggol-senggol wadahnya atau diketok-ketok gitu ya, nanti mereka akan turun. Berenang turun, kemudian kalau sudah aman, mereka naik lagi ke permukaan. Masa hidupnya singkat, hanya 2-3 hari, kemudian dan hanya mampu hidup 4-5 bulan untuk yang betina. Jadi pada nyamuk masa hidup yang singkat ini digunakan dengan seksama untuk berbiak dan kemudian mencari darah guna memaksimalkan pertumbuhan telurnya. Nah, ini tadi yang Ibu bicarakan sedikit mengenai bentuk kepala, toraks, dan abdomen. Bagaimana membandingkan nyamuk jantan dan betina? Ternyata tidak terlalu sulit. Kalau lagi terbang sulit. Ditepok sedikit, Bu, boleh. Ini yang betina. Perhatikan bagian antena. Antena nyamuk betina itu tidak banyak berbulu-bulu, sementara yang jantan banyak bulunya. Gunanya rambut-rambut ini adalah untuk menangkap aroma dari betina. Jadi kalau betina itu mau kawin, biasanya dia mengeluarkan bau-bau tertentu berupa zat kimia yang kemudian bisa tertangkap oleh si jantan. Beda yang kedua, perhatikan bagian palpus. Nih. Jantan punya palpus panjang, melekuk ke atas. Sementara betina pendek sekali, hanya di sini. Itu dua perbedaan antara nyamuk jantan dan betina. Gambar berikut ini adalah sebuah chart mengenai perkembangan nyamuk, baik dari telur, larva, pupa, dewasa, dari 3 genus nyamuk yang sering membayangi kehidupan manusia. Anopheles, Culex, dan Aedes. Dari sini aja udah kelihatan, Anopheles telurnya bersayap. Culex kerucut. Sementara Aedes lonjong biasa gini ya. Larva. Anopheles senangnya mendatar di permukaan air. Sementara Culex dan Aedes menggunakan sifon untuk bergelantungan. Pupa tidak ada beda. Jantan kalau tampak begini seolah-olah tidak ada beda, tapi kalau dilihat dari kepalanya masing-masing berbeda-beda sekali, atau dari posisi dia ketika hinggap. Culex dan Aedes mendatar, sementara Anopheles menungkik. Ini telur nyamuk Aedes. Sebelah kiri adalah telur yang menempel pada kertas dan pensil itu untuk memperlihatkan betapa kecil telurnya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah telur yang sudah diperbesar. Ini Anopheles yang dikatakan tadi bersayap, dan kalau diletakkan di air itu selalu dalam bentuk yang kelompokan tapi tidak padat. Ya, jadi kelompokan cuma menyebar gitu, seperti yang sebelah kiri ini. Jadi tetap mengelompok begini tetapi tidak memadat. Karena untuk Culex, dia meletakkan telurnya seperti ini. Jadi berbentuk seperti perahu katanya. Jadi benar-benar mengelompok dan menempel satu dengan yang lain. Culex atau nyamuk rumah adalah hewan nokturnal, jadi aktifnya hanya pada saat matahari tenggelam sampai menjelang matahari terbit. Telur tadi sudah disampaikan, diletakkan dalam kelompokan di air, mengganggu dan menyebarkan penyakit. Jadi kalau misalnya dibilang sebagai vektor, oke, nyamuk adalah vektor, betul. Tapi nyamuk dikatakan juga parasit, Bu. Iya, nyamuk betina. Nyamuk jantan jangan dibilang parasit. Nyamuk jantan mengisap cairan tumbuhan, jadi dia bukan parasit bagi kita. Bagi tumbuhan, Bu, enggak juga kok, tanamannya enggak akan sakit kalau diisep-isep sedikit aja, nyamuk kan kecil. Sedangkan yang betina,
Ini kan setiap kali dia mau dia sudah siap bertelur, mau meletakkan telurnya, dia membutuhkan darah. Nah, ketika dia mengambil darah dari tubuh kita terganggu sekali dengan gigitannya. Gatal, belum lagi nanti kalau infeksi sekunder, di situ kita katakan nyamuk sebagai parasit. Lebih parahnya lagi, sambil menggigit dia sambil menyebarkan penyakit yang lain. Contoh Anopheles, sambil menggigit menyebarkan malaria. Disitulah Anopheles atau nyamuk dikatakan sebagai vektor. Ini gambaran dewasa dari Culex, kemudian ini larvanya di dalam air. Cara dia bergelantungan seperti ini, kemudian ini adalah bagian tubuhnya, terutama ini adalah sifon. Sifon dari Culex panjang dan langsing, nanti beda dengan sifon pada Aedes. Aedes, ada 2 jenis yang mengganggu manusia, Aegypti dan Albopictus. Ciri khasnya warnanya dan belang-belang putih. Kemudian sebagai jadi parasit juga sebagai vektor dari flavivirus penyebab yellow fever dan DBD. Ini larva dari Aedes. Perhatikan bentuk sifonnya yang pendek. Jadi tidak panjang lurus seperti Culex, tapi dia lebih bulat dan pendek. Ini perbedaan dari Aegypti dan Albopictus. Aegypti dinamakan juga Aedes rumah karena dia lebih senang berkembang biak pada air-air tergenang di dalam rumah. Kamar mandi, misalnya yang suka menampung air, katakan, Bu, kalau saya tidak nampung air nanti saya tidak bisa mandi, ditampung dalam ember dalam jumlah besar, terus tidak ditutup. Nah, ini disenangi sekali oleh Aedes aegypti. Tubuh warnanya tidak hitam legam, tetapi sedikit kecoklatan, punya garis-garis putih. Lalu di bagian toraksnya itu ada gambaran 2 garis menyerupai pola lirah. Albopictus, dinamakan juga nyamuk kebun atau Aedes kebun. Karena dia lebih suka berkembang di luar rumah, di area-area halaman-halaman rumah, di kebun-kebun yang misalnya ada ditanami tanaman seperti sayur-sayuran, apalagi ya, kalau tanaman pohon besar buah-buahan gitu enggak begitu. Jadi dia lebih menyukai tanaman yang pendek-pendek atau yang kecil-kecil dan sering disiram. Genangan-genangan air di daun atau dimanapun dekat-dekat kebun itu sangat disukai oleh Albopictus. Bahkan Albopictus beberapa ini kita temukan bisa tinggal di sawah, jadi di air-air genangan yang di sawah maupun di selokan. Jadi dia tidak sebersih Aedes aegypti. Tubuh warnanya hitam legam dengan garis-garis putih yang sangat jelas. Dia jelas karena tubuhnya warnanya hitam legam. Kemudian di bagian tengah toraksnya hanya ada garis putih saja, tidak ada pola berbentuk lirah. Ini perbedaannya. Aegypti ada di sebelah kiri, Albopictus di sebelah kanan. Warnanya sangat berbeda meskipun mereka sama-sama punya garis-garis putih. Kemudian ini ciri dari Albopictus, garis tengahnya ini yang berwarna putih. Sementara ini yang Aegypti kalau dikatakan dia mempunyai pola seperti lirah. Kalau dilihat dari larva, ternyata mereka, mereka juga punya perbedaan. Foto di atas ini, ya ini foto yang di atas, adalah hasil rekaman kami ketika kami mengamati larva dari Aedes yang belum tahu itu Albopictus atau Aegypti. Pokoknya Aedes. Kemudian kita perbesar di bagian yang ditunjuk garis merah itu. Ternyata setelah diamati, dan yang di bawah ini adalah referensi dari pustaka, Aedes aegypti memiliki pola duri-duri seperti garpu. Aedes albopictus memiliki pola duri seperti jarum. Jadi hanya satu, kalau yang ini banyak.
Jadi kalau melihat larva, oh dari sifonnya saya udah lihat Bu, ini Aedes. Oke, begitu ditanya Aedes apa, kamu bengong. Nggak tahu Bu, oke kalau gitu kita amati di bawah mikroskop. Baru bisa dilihat perbedaannya. Ini antara larva Culex dan Aedes, posisi menggantung. Jadi kalau Culex itu ibaratnya ada sudut, sementara Aedes ini seperti tidak ada sudut. Karena pendek sekali ininya sifonnya. Nah ini Anopheles, jadi dia subfamilinya udah berbeda, Anophelinae. Mereka tidak peduli mau siang dan malam bisa menggigit, terutama ada malarianya Bu, belum tentu. Ya Ibu cuma bilang hati-hati aja, karena yang ada di situ Anopheles. Kalau ada penderita malaria di situ, maka dia bisa membantu menularkan. Ciri khas ketika mereka hinggap adalah adanya bentuk yang menungkik. Oh sama ini satu lagi maaf, sayap. Sayapnya ini ada sedikit berwarna belang-belang, bukan putih tapi kuning. Sehingga kadang-kadang kalau kita melihat dia lagi hinggap, seolah-olah kita melihat dia adalah Aedes. Padahal dia sebenarnya Anopheles. Jadi lihat hati-hati cara dia menghinggap, apakah menungkik atau mendatar. Ini larvanya. Ini siklus hidup, tadi sepintas juga sudah kita ceritakan. Nah sekarang kita lihat saudara kembarnya yang juga punya sayap hanya 2 atau hanya sepasang, lalat. Dari famili Muscidae, Musca domestica. Domestika, kenapa kok namanya domestika? Apakah pernah didomestikasikan Bu? Bukan. Tetapi karena dia itu selalu ada di mana manusia ada. Di hutan kalau enggak ada manusia enggak ada ya Bu? Enggak ada, coba aja. Begitu kamu tinggal di situ beberapa hari, lalat numpuk. Karena apa? Karena kamu buang sampah sembarangan. Makanan umumnya berupa cairan di sampah, hasil ekskresi manusia seperti keringat, atau pada permukaan makanan-makanan yang yang kita konsumsi ya. Jadi kalau lalat nempel di gelas itu dia sedang mencari air yang ada di dalam gelas. Kemudian tipe mulutnya menjilat. Jadi dia tidak mengisap seperti kutu dan nyamuk, tetapi dia lebih menjilat. Lalat betina meletakkan telur di material lapuk ataupun di atas makanan dan bangkai-bangkai hewan. Siklus hidupnya sama seperti nyamuk, cuma bentuk pupanya yang beda. Kalau nyamuk pupanya menurut ibu bentuknya seperti tanda tanya, kalau lalat ya seperti tuing-tuing seperti biji lah gitu ya. Apa ya? Warnanya juga coklat kok. Nih gambarannya. Ini telur. Ini larvanya atau yang kita sering sebut dengan belatung. Kemudian ini pupanya. Gangguan ke manusia. Nah, karena jumlahnya yang banyak mengganggu, kemudian kita namakan dia dasar parasit. Nah, itu kan. Kita lupa kalau dia juga vektor. Dia habis hinggap di sampah, datang ke rumah. Wing 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 wing, hinggap di atas nasi. Pluk. Nah, kita cuma usir aja kan. Hush hush, habis itu nasinya kita makan. Kalau kebetulan dia membawa bakteri, kita udah membantu penyebaran bakteri dengan memakan nasi yang sudah ditempeli lalat tadi. Tapi kalau kebetulan dia tidak membawa apapun, ya aman-aman saja karena kita kemudian tetap sehat walafiat. Vektornya dia bisa membantu penyebaran beberapa jenis penyakit. Di sini ada infeksi saluran cerna seperti disentri, diare, tipes, kolera, dan beberapa telur cacing. Infeksi mata seperti trakom dan epidemik konjungtivitis. Lalu infeksi kulit juga ada, ya, disentri cutaneus, leprosi, dan jamur mikosis. Habis. Oke, sampai di situ materinya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Mana dia? Oke.
Mana dia? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mungkin Bu, Hmm? ini kan tadi si nyamuk tuh naruh telurnya tuh di genangan air gitu kan Bu. Itu apakah kalau sudah misalkan oleh manusia, misalkan tidak sengaja terminum atau terus pakai mandi gitu, apakah telur tuh bisa berpotensi berkembang jadi larva, kemudian ini bisa berpotensi menyebabkan penyakit atau enggak Bu? Atau cuma lewat gigitan aja Bu? Gitu ya sih Bu. Terima kasih. Oke. Jika seandainya Bu, nih di kamar mandi saya ada jentik, berarti kan nyamuk dewasa pernah bertelur di situ. Kemudian airnya saya pakai mandi. Apakah aman? Oh, sangat aman. Tidak ada masalah. Ada potensi berkembang biak. Iya, berkembang biaknya di kamar mandi situ saja atau di saluran air tempat air kamar mandinya terbuang. Apakah menularkan penyakit? Kalau telurnya terminum dan lain-lain tidak, tetapi kan larva yang berkembang biak di situ kelak menjadi dewasa dan dia sudah bisa menularkan penyakit. Contoh DBD. DBD ini virus yang sudah diteliti ternyata jika nyamuk dewasa betina membawa virus DBD bertelur, maka larva yang menetas dari telur tadi sudah mengandung virus DBD. Dan jika larva tadi dewasa lalu menggigit manusia, maka manusia bisa terkena DBD. Gitu ya. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Yo, silakan, ada yang mau nanya. Jangan sih tidur. Yang kutu kepala tuh berarti Bu bisa dilihat ini Bu ya, bisa dilihat oleh kasat mata gitu Bu. Bisa. Kalau mata kita jeli bisa kita lihat, tapi biasanya kalau mau lebih jelas apakah betul itu kutu kepala, biasanya pengamat menggunakan alat bantu berupa lup. Tapi bisa kelihatan. Itu sebabnya apa istilahnya kalau di sini tuh ada orang sering begutu. Jadi saling mencari kutu kepala dan telur-telurnya tadi. Lagi yang mau ditanya? Terus Bu, kalau yang tadi mana lupa, yang nyamuk itu berarti fokusnya itu ada tiga spesies tadi Bu ya, yang Anopheles, terus Culex sama Aedes itu Bu ya. Ya. Aku Sambil menunggu pertanyaan, ini sedikit informasi. Kakak-kakak kalian ada beberapa yang sudah meneliti tentang anti kutu. Jadi kebetulan kutu dewasa yang kita pakai. Jadi menggunakan herbal, ada yang berupa cem-ceman dari cempaka. Sebentar, apa lagi kemarin ya? Daun sirsak, apalagi ya, ibunya lupa udah lama. Jadi mereka menggunakan beberapa bahan yang konon menurut warga setempat adalah anti kutu. Jadi kemudian digunakan, betul tidak efektif atau tidak dibandingkan dengan obat kutu yang dijual di pasaran. Yang belum kami teliti sampai saat ini, apakah telur-telur yang terkena obat anti kutu itu kemudian tidak berkembang atau masih bisa menetas? Nah, ini yang belum sejauh itu. Jadi mungkin nanti kalau ada yang berminat bisa mencoba. Dan bahan-bahan alam sebagai anti kutu juga masih banyak belum kita gali ya. Jadi masih banyak yang perlu dicobakan. Untuk anti nyamuk, kalau repellent sudah ada juga. Kakak kalian dulu pakai bahan apa ya? Repellent tuh banyak sih. Kalau kami di biologi, kami kemarin tengah mengembangkan anti larva, jadi larvasidal untuk nyamuk ya. Kita mengembangkan dari bakteri,
bakteri ini spesifik hanya untuk nyamuk, jadi tidak menular ke hewan dan manusia lain. Cuma belum dalam skala besar, jadi masih dalam skala lab dulu. Jadi itu perkembangan penelitian dari serangga-serangga ini. Jadi silakan nanti siapa yang berminat bisa juga untuk meneruskan riset-riset tadi ke hasil yang mungkin lebih bagus lagi. Silakan, ada pertanyaan lagi? Yang larva fidal tuh yang dibakar itu Bu ya, atau yang disemprot itu Bu? Untuk larva sidal yang kemarin kami kembangkan, jadi yang kita sedang uji sekarang, bentuknya nanti seperti apa ya, diberikan ke air. Jadi kita campurkan ke air seperti apa, larva sidal yang sudah ada dijual komersil. Jadi di lapang langsung, tidak hanya di rumah. Aman, sudah kita uji, tidak ada efek apapun. Jadi kalau dibilang aman terhadap manusia aman, tidak ada efek terhadap manusia, efek terhadap hewan lain juga nggak ada. Jadi dia memang spesifik menyerang usus dari larva nyamuk. Cuma kita belum membuat bentuk produknya. Jadi kita sekarang masih mengujinya dulu. Kalau ada yang membuat anti nyamuk bakar herbal, asapnya berbau wangi dan lain-lain, silahkan, tidak masalah. Yang penting jangan yang mengganggu saluran pernafasan. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain jangan pada tidur ini. Saya Bu mau izin bertanya. Kuliah siang itu memang tidak enaknya kalian ngantuk. Oh iya ada, silakan. Saya Dinda Bu. Tadi kan ada Ibu paparkan Aedes Dinda, itu kan ada 2 jenis. Nah, saya kan ada yang satu tuh Aedes rumah, yang satu Aedes kebun. Nah, bisa enggak misalkan Aedes rumah itu nanti bisa ada di kebun dan Aedes kebun tuh bisa ada di rumah, Bu? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dan itu pernah Ibu tanyakan ke mahasiswa skripsi di biologi. Kamu meneliti apa Aedes rumah? Kamu meneliti apa Aedes kebun? Tapi di datanya diperoleh Aedes kebun masuk ke rumah. Lalu Ibu tanya, ini ngapain Aedes kebun masuk ke rumah? Dia bingung menjawab, mungkinkah jawabannya? Oh sangat mungkin. Kenapa? Karena Aedes mau kebun mau rumah intinya cuma satu, dia mencari darah manusia. Di mana ada manusia, di situ ada Aedes. Ada rumah Bu, tak berpenghuni. Ya enggak apa-apa, nanti Aedes aegypti-nya pindah ke kebun. Kenapa? Karena kebunnya ada orangnya. Kebetulan di kebun ada petani yang sedang menyiangi rumput dan lain-lain. Nah, selain Aedes kebun, Aedes rumah pun lari ke situ. Karena jaraknya dekat. Jarak terjauh mereka terbang itu lebih kurang 1 kilometer. Jadi lewat dari itu mereka udah enggak respon lagi. Rumah dengan kebun rata-rata jarang ada yang jaraknya lebih dari 1 kilometer. Kenapa Bu? Orang kebunnya depan rumah. Di depan rumah ditanamin pohon-pohonan, itu sudah namanya kebun, meskipun itu halaman rumah. Jadi ada kemungkinan ya, Aedes kebun ke rumah, Aedes rumah ke kebun. Oke Bu, terima kasih. Untuk satu lagi Bu, untuk misalkan kan tadi berarti mungkin kan kalau Aedes kebun masuk ke rumah, berarti misalkan ada kan sekarang zaman sekarang itu yang mendekorasi rumahnya itu dengan tanaman-tanaman kecil. Jadi di sana bisa Aedes kebun itu bersarang di sana Bu, nggih? Sangat bisa jawabannya. Jadi beberapa tanaman diletakkan dalam pot-pot di dalam rumah. Kemudian tanaman tadi kan kita siram. Nah, genangan-genangannya yang ada di tanah ataupun di daun-daunan yang jatuh atau di pelepah-pelepah daun
itu bisa menjadi sarang baik bagi Aedes aegypti maupun Aedes kebun. Jadi memang kalau yang Senin lalu ada yang bertanya, terus gimana cara kita memusnahkan, Bu? Jangan tinggalkan genangan. Gitu aja. Jadi kalau di kebun menemukan kaleng-kaleng yang terbuka atau apapun yang menggenang, telungkupkan atau buang sekalian. Malah kalau di aturan yang betul ditanam. Lalu kalau di rumah, di dalam rumah, misalnya punya vas bunga diberikan air, bisa kita berikan di situ obat-obatan larvasidal yang aman baik bagi tumbuhan maupun bagi hewan dan manusia yang lain. Bisa kok, tumbuhannya enggak mati, Bu, enggak. Itu sudah Ibu coba. Jadi Ibu berikan larvasidal komersil yang dijual di apotek itu sedikit aja, enggak terlalu banyak, sehingga tidak ada jentik yang berkembang di vas bunga yang kita gunakan, atau mungkin di kolam-kolam kecil yang kita gunakan sebagai tempat tanaman. Nggih, Bu, terima kasih. Lagi sekali, Bu. Boleh. Jadi kan tadi Ibu paparin yang lalat yang biasa di dekat manusia, nggih, Bu, ya, yang menjilat saja, nggih. Kemudian kemarin waktu materi-materi beberapa waktu sama Pak Iman itu ada faktor lalat yang menghisap, nggih, Bu. Nah, lalat yang menghisap itu apakah seperti bagaimana, Bu? Masih belum ada bayangan. Nggih, terima kasih, Bu. Iya, oke. Kalau lalat rumah memang betul tipe mulutnya adalah penjilat. Jadi dia tidak bisa menusuk dan mengisap. Lalu ada lalat yang bisa mengisap, ada. Yang mana, Bu? Contoh yang pertama pernah kita ungkapkan kalau tidak salah di materinya Pak Iman, ada namanya sandfly atau lalat pasir. Itu sejenis lalat, jadi semuanya sama ya, sayapnya juga cuma sepasang. Kemudian dia biasanya bertingkah laku seperti nyamuk, tapi tidak dikategorikan nyamuk karena alat-alat mulut atau alat tubuhnya itu beda dengan nyamuk gitu loh. Jadi dia dinamakan sandfly atau lalat pasir. Lalat penghisap lain contoh yang kemarin Ibu sampaikan, black flies. Itu adalah lalat hitam. Itu juga bentuknya seperti lalat. Ya, tidak menjilat melainkan menusuk dan mengisap darah. Jadi memang ada lalat-lalat yang makanannya memang darah bukan cairan. Baik, Bu, terus untuk kalau lalat lalat rumah itu kan kalau enggak ada manusia berarti dia enggak ada di sekitar manusia, nggih, Bu. Kalau misalkan lalat penghisap ini di mana biasanya dia banyak, Bu, dan gimana cara untuk mengurangi dari populasinya sendiri, Bu? Terima kasih. Oke, kalau lalat rumah tidak ada manusia berarti tidak ada, Bu? Ya, tidak ada. Kecuali manusia atau hewan atau apapun meninggalkan jejak di situ. Misalnya meninggalkan kotoran. Lalat suka. Meninggalkan bangkai. Lalat suka. Kemudian untuk yang mengisap darah, bagaimana, Bu? Kalau manusia, enggak apa-apa. Dia masih bisa mengisap darah-darah hewan. Jadi darah hewan yang diisap biasanya darah-darah dari ternak seperti sapi, kambing, kuda, kerbau, dan sebagainya. Lalu kalau tidak ada semua itu, Bu, ya mereka itu memang diciptakan sudah ada, tinggalnya biasanya dekat tempat-tempat berair seperti sungai. Kalau misalnya mau dikurangi populasinya, dia tidak pernah masuk rumah. Jadi black flies itu selalu berada di hutan atau di daerah aliran sungai, tidak pernah di rumah. Sandfly juga lebih menyukai daerah pesisir, kecuali rumahnya mepet sekali dengan pinggir pantai. Cara memusnahkannya ya cukup
menggunakan, jangan pestisida Bu, oke, repellent dan lain-lain yang mengurangi, jadi mengurangi kemungkinan dia untuk menggigit. Kalau mengurangi populasinya di alam, sulit. Kamu mau nyemprot bagian mana? Sekarang kita tahu dia tinggal di sungai. Kita harus lihat dulu, betulkah di sungai tadi ada lalat sandfly atau black flies? Kalau nggak ada, ya nggak bisa juga kita melakukan penyemprotan. Jadi untuk yang satu ini memang sangat sulit dilakukan. Ya, termasuk lalat yang di rumah juga sulit kita kendalikan. Karena sampah pasti akan ada terus dimanapun. Makanan. Iya, Bu, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya, Bu. Izin untuk bertanya. Halo. Ada atau sudah paham semua ini? Saya, Bu. Oh, silakan. Kan kalau untuk kutu beras nih, Bu. Kalau beras itu kan awalnya kayak masih bersih gitu, nggak kelihatan gitu kutu berasnya. Nah, kok bisa tiba-tiba muncul kutu berasnya itu? Nah, kalau setelah dimasak, apakah kutu beras itu dia tetap akan mengefek ke manusia yang akan memakannya atau bagaimana gitu, Bu? Terima kasih. Kutu beras. Kutu. Nah, ini dia yang Ibu tadi bilang. Banyak hal yang kita sebut dengan kutu, tetapi sebenarnya dia bukan kutu. Kutu yang dimaksud kutu adalah yang tadi kita sebut pediculus. Kutu beras itu adalah kumbang. Tapi dia kecil, Bu. Iya, dia kumbang kecil. Kita sebut dia kutu, Bu. Iya, karena orang sering salah kaprah, kemudian menyebutnya dengan nama kutu beras. Kenapa dia tiba-tiba muncul? Magic. Oh, enggak magic. Jadi begini, kutu beras dewasa itu kalau mau bertelur, dia meletakkan telurnya itu di butiran-butiran beras. Kemudian beras tadi kalau masih kita lihat bagus mulus, kita bilang berasnya bagus. Disimpan beberapa saat di tempat yang lembab, telur tadi menetas. Kemudian mulai menggerogoti butiran-butiran beras yang lain. Nah ini dia. Jadi kemudian kita baru bilang, kok kemarin beli enggak ada kutunya, sekarang ada? Iya, karena waktu kemarin beli, telurnya masih berada di dalam biji berasnya. Sekarang telurnya sudah menetas, kemudian sudah berkembang menjadi kumbang dewasanya, dan mulai menyebar kemana-mana. Kalau dimasak, Bu, aman? Aman. Tapi kan siapa yang mau memakan kumbang? Apalagi ketika kita sedang menyuap, tiba-tiba kita lihat di situ, otomatis kita akan mengambil dan membuangnya. Ada yang tidak aman. Ketika kumbang tadi termakan dalam kondisi tidak termasak. Bisa gitu, Bu? Iya, siapa tahu. Mungkin dia menempel di makananmu, kalian habis taruh di mana, ada kumbang atau kutu beras tadi nempel, langsung hap, tanpa terasa kan saking kecilnya, jadi ya termakan begitu saja. Sebab kumbang atau kutu beras ini menjadi vektor bagi cacing pita, terutama dari jenis Hymenopletis. Jadi ini yang berbahaya. Kita bisa ketularan hanya karena kita tidak sengaja mengkonsumsi kutu beras tadi. Demikian. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Oke. Ada lagi? Saya, Bu, izin bertanya. Silakan. Ini untuk yang nyamuknya, Bu, untuk nyamuk yang ada di kebun. Nah, misalkan nyamuk yang ada di kebun itu jarang kan juga ada manusia yang ke kebun gitu, Bu. Ke kebun yang jauh gitu, Bu, misal. Nah, tapi banyak nyamuk yang di sana, Bu. Mungkin untuk hinggap di manusia itu kan nggak ada, Bu. Jadi dari mana gitu nyamuk itu bisa bertahan hidup gitu, Bu?
Oke. Nyamuk kebun. Kebunnya misalnya di kaki Gunung Rinjani, Bu. Enggak ada manusia ke situ kecuali pemiliknya sedang ke situ. Dari mana dia bertahan hidup? Gampang. Banyak burung lewat di situ. Kadang-kadang ada kucing dan anjing juga yang liar itu. Kadang-kadang ada ayam-ayam liar juga lewat. Bolehlah 1 kilometer dia menemukan, woi ada sarang burung di sini. Dia mengisap. Kadal bisa. Tokek, Bu, bisa. Jadi di pohon-pohonan kan pasti akan ada cicak pohon atau kadal pohon yang di situ bisa juga diisap darahnya oleh si nyamuk. Jadi tidak mesti manusia. Hanya saja jeleknya ketika ada manusia, dia lebih suka karena ada beberapa protein dalam darah manusia itu yang sangat berperan penting dalam proses pematangan telur di dalam tubuh nyamuk betina. Oke, Bu, terima kasih. Mungkin kurang untuk lebihnya. Oke, Bu. Satu lagi, Bu. Mungkin yang saya tanyakan mengenai pediculosis itu, Bu. Di gigitan kutu itu kan nanti dia timbul bintik merah dan mengeluarkan getah bening itu, Bu. Apa yang menyebabkan dia mengeluarkan getah bening gitu, Bu? Mungkin ada sesuatu di antea itu, Bu. Mungkin itu. Digigit apapun sebenarnya keluar getah bening. Kita tersayat pisau juga di luka keluar getah bening. Kenapa, Bu? Getah bening itu adalah sistem pertahanan tubuh. Umumnya berisi makrofag. Jadi ketika kita terkena sesuatu, ada kulit kita yang terbuka, itu kan mudah sekali terjadi infeksi. Nah, ketika kulit kita terbuka, tubuh itu tahu. Jangan sampai ada infeksi sekunder. Oleh sebab itu dikirimlah getah bening tadi ke luka-luka yang terbentuk. Nah, bedanya sekarang gini. Luka kena pisau, enggak ada kelihatan getah beningnya, Bu, enggak kelihatan, betul, karena lukanya langsung tertutup. Coba luka parut. Misalnya kalian jatuh di jatuh di beton-beton atau di aspal, lukanya kan luka parut. Biasanya akan basah dalam beberapa saat. Jadi lukanya tuh enggak kering-kering, bukan darah yang keluar, tetapi cairan berwarna kuningan atau bening. Itu adalah getah bening. Nah, sama dengan ketika kita tergigit semut atau tergigit nyamuk. Ada beberapa orang yang kemudian mengeluarkan getah bening sehingga bentolnya itu ada sedikit cairan di dalamnya. Jadi memang getah bening itu adalah sistem pertahanan tubuh. Jangan sampai terjadi infeksi sekunder dari luka yang ada di permukaan kulit. Ibu, terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, Ibu cukupkan dulu untuk hari ini. Ibu ingatkan kembali bagi yang tadi mungkin belum sempat absen, kesia, absen dulu ya. Jangan sampai nanti Ibu tutup sekitar jam 3 ya, nanti absen. Jadi tolong absen dulu setelah ini. Sebelum nanti Ibu akan tutup absennya pada pukul 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih.